Video ini adalah unjuk rasa pada tanggal 10 hingga 13 Januari 1966 di Jakarta yang terjadi karena polemik pelik setelah terjadinya tragedi berdarah Gerakan 30 September atau G30S pada tahun 1965. Pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno yang berlangsung kurang lebih 21 tahun dianggap gagal. Ganjar Soekarno! Ganjar Soekarno! Protes pun mengalir lewat gerakan mahasiswa yang tercatat dalam sejarah yang dinamakan sebagai 3 tuntutan rakyat atau Tritura. 3 tuntutan rakyat ini mewakili berbagai masalah dan sebagai pernyataan sikap tegas atas kinerja pemerintah kala itu, yakni pertama, bubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kedua, rombak Kabinet Dwi Korah. Dan yang ketiga, turunkan harga kebutuhan pokok. Dalam video ini tidak hanya akan menjelaskan tentang hiruk-pikuk demonstrasi besar-besaran terhadap pemerintahan Orde Lama, namun video ini juga akan merincikan permasalahan dan alasan kenapa masyarakat pada waktu itu menuntut 3 tuntutan terhadap pemerintahan Orde Lama. Monumen ini dipersembahkan bagi 7 pahlawan revolusi, korban kebiadaban Gerakan 30 September PKI. Tragedi berdarah pada tanggal 30 September 1965 yang menyeret PKI sebagai pihak yang dituding menjadi aktor utamanya membuat masyarakat kerap ingin membubarkan PKI. Besok kita kutuk dan saya mengkutuk pula. Mengenai pembubaran PKI, sebenarnya bermula dari lambannya pemerintah Orde Lama menindak kasus tragedi berdarah G30S 1965 yang dituduhkan terhadap partai pimpinan DN Aidit, yakni PKI. 4 bulan sejak penculikan dan pembunuhan beberapa petinggi Angkatan Darat, Presiden Soekarno masih juga bimbang mengambil keputusan tegas, padahal gelombang kegeraman masyarakat telah meluas. Oleh sebab itu, para pemuda dan mahasiswa di Indonesia yang tergabung dalam PPMI atau Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia akhirnya terbelah menjadi 2 kelompok. Mereka menuduh PKI sebagai dalang di balik tragedi G30S 65. Akibat terbelahnya 2 kubu dalam tubuh PPMI ini, akhirnya justru melahirkan wadah baru di tubuh PPMI, yaitu KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Kami juga meyakini bahwa orang-orang PKI adalah dalang di balik peristiwa berdarah G30S. Mereka menuntut tegas pemerintah untuk segera membubarkan PKI. Dengan begitu, para mahasiswa dan para pemuda yang tergabung dalam KAMI ini turun ke jalan menuntut pemerintah Orde Lama agar menuntaskan kasus G30S dan membubarkan PKI. Astagfirullahaladzim. Setelah menuntut pembubaran PKI, tidak lama kemudian pemerintahan Soekarno juga dianggap tidak becus mengendalikan kestabilan sosial ekonomi
yang sedang mengalami penurunan drastis, sehingga masyarakat menuntut untuk perombakan Kabinet Dwi Kora. Muhammad Umar Syadat Hasibuan dalam Revolusi Politik Kaum Muda menuliskan bahwa goncangan ini terjadi akibat konfrontasi Indonesia dengan Malaysia dan usaha merebut kembali Irian Barat. Perombakan Kabinet Dwi Kora juga dituntut karena di tubuh Kabinet Dwi Kora ini terdapat orang-orang PKI. Padahal sebagian masyarakat saat itu menghendaki agar orang-orang PKI segera dibersihkan dari pemerintahan. Kawan-kawan sekalian, mari kita menyanyikan lagi kembali Halo Halo Bandung. Halo Halo Bandung, ibu kota Beriana. Akibat sosial ekonomi pada masa pemerintahan Soekarno turun drastis, muncullah suatu tuntutan, turunkan harga kebutuhan pokok. Tuntutan turunkan harga ini sebenarnya disebabkan karena kesalahan fatal kebijakan ekonomi pemerintahan Soekarno. Presiden Soekarno mengeluarkan peraturan Presiden nomor 27 untuk mengatur kembali mata uang rupiah yang diumumkan pada tanggal 13 Desember 1965. Peraturan Presiden ini merupakan inisiatif dari pejabat di Kabinet Dwi Kora yang mendevaluasi rupiah dari kurs Rp1.000 menjadi Rp1. Tindakan ini terpaksa diambil karena di kebijakan fiskal uang sudah meningkat 5 kali antara tahun 1964 hingga tahun 1965 sebanyak 2.982,4 miliar rupiah. Because they know about the corruption at the Sukarno administration at that moment. We are. So Hokgi, aktivis mahasiswa dari jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia atau UI mencatat tarif kendaraan umum rata-rata dinaikkan sampai 1000%, beras dinaikkan 300 hingga 500%. Dalam buku yang berjudul Zaman Peralihan yang ditulis oleh Sohoggi juga menyebutkan bahwa harga bensin dalam setengah bulan naik dari Rp400 menjadi Rp1.000. Akibatnya, tarif angkutan umum naik tinggi. Akumulasi dari berbagai masalah yang menjadi tuntutan masyarakat yang kelak menjadi tritura atau 3 tuntutan rakyat menjadikan masyarakat kian geram. Akhirnya, pada tanggal 10 Januari 1966, ribuan mahasiswa turun ke jalan dan bergerak ke gedung Sekretariat Negara untuk memprotes ketidakstabilan negara dan menyuarakan berbagai tuntutan yang akhirnya menjadi 3 tuntutan rakyat atau tritura. Berbagai organisasi yang turut serta dalam demonstrasi para mahasiswa ini antara lain Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPPI, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia atau KABI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia atau KASI, Kesatuan Aksi Wanita Indonesia atau KAWI, Kesatuan Aksi Guru Indonesia atau KAGI, dan lain sebagainya.
Unjuk rasa Tritura ini disambut dengan panser, bayonet, serta semburan gas air mata. Namun, tuntutan mahasiswa belum juga dijawab dan tidak membuahkan hasil sama sekali. Pejabat yang ingin ditemui saat itu sedang tidak berada di tempat. Dia adalah Wakil Perdana Menteri atau Waperdam III, Chairul Saleh. Meskipun tidak direspon sama sekali oleh pemerintahan, demonstrasi kian terus terjadi sepanjang tanggal 10 hingga 13 Januari 1966 hingga desakan Tritura sampai ke Presiden Soekarno. Tidak lama kemudian, akibat lambannya respon pemerintahan Soekarno, lama-kelamaan bahkan berubah menjadi desakan agar Presiden Soekarno turun takhta dari jabatannya. Mendengar tuntutan para mahasiswa yang semakin beringas itu, Presiden Soekarno akhirnya memang merombak kabinet pada tanggal 21 Februari 1966 sesuai salah satu tuntutan para demonstran. Meski begitu, muka-muka lama loyalis Presiden Soekarno dan beberapa tokoh berhaluan kiri masih juga masuk jajaran kabinet baru. Gara-gara itulah, para mahasiswa pun turun ke jalan lagi. Meledaklah unjuk rasa besar-besaran jilid kedua. Unjuk rasa besar-besaran itu terjadi pada tanggal 24 Februari 1966. Dalam unjuk rasa itu, terjadi bentrokan antara para demonstran melawan resimen Cakrabirawa atau pasukan pengawal presiden di depan Istana Negara. Dalam insiden ini, seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran UI yang bernama Arif Rahman Hakim tewas tertembak. Seperti sekarang ini, pada hari ini, setelah terjadinya bentrokan itu, esoknya secara langsung kami dibubarkan paksa oleh Presiden Soekarno sebagai konsekuensi atas kericuhan yang terjadi. Karena dukungan penuh Angkatan Darat dan Jenderal Soeharto, gelora unjuk rasa penurunan Presiden Soekarno ini tidak pernah padam. Presiden Soekarno yang kian terjepit oleh tuntutan para demonstran dan tekanan militer Angkatan Darat, akhirnya dengan terpaksa Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. I, President, Supreme Commander of the Armed Forces of the Republic of Indonesia. Sejarah mencatat Super Semar itu yang nantinya justru dimanfaatkan Jenderal Soeharto untuk menggerogoti kekuasaan Presiden Soekarno dan kian juga melengsarkan Presiden Soekarno lewat sidang istimewa MPRS yang dikenal sebagai kudeta merangkak Soeharto terhadap Presiden Soekarno. Hingga akhirnya Soeharto berkuasa sebagai Presiden Republik Indonesia kedua menggantikan Presiden Soekarno. Terlepas dari kontroversi yang ada, gerakan protes mahasiswa dan pelajar pada tahun 1966
tetap menyuarakan sebuah pelajaran sejarah bahwa setiap bentuk kekuasaan yang tidak kunjung bisa mengatasi krisis dan memenuhi sebagian aspirasi rakyatnya akan melahirkan sebuah gerakan anti kekuasaan. Salam mata hati pemuda, salam jas merah.